Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Bapak semuanya. Kelas 8 SMP Brigjen Katamso 2. Ya, semoga Bapak selalu doakan kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Oke, materi kita kali ini akan membahas mengenai penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Namun pada hari ini Bapak hanya membahas mengenai penguatan ekonomi maritim saja. Nah, langsung saja kalian simak video ini hingga selesai. Oke, penguatan ekonomi maritim. Dalam uraian materi tentang perdagangan antar negara, kalian telah mempelajari tentang ekspor dan impor. Kalian tentu memahami bahwa dalam aktivitas ekspor dan impor diperlukan barang, jasa sebagai komoditas perdagangan antar negara. Untuk mendukung ketersediaan komoditas perdagangan antar negara ataupun internasional, perlu upaya peningkatan ekonomi maritim. Sebab sektor ini merupakan unggulan yang dimiliki Indonesia. A. Potensi ekonomi maritim Indonesia. Sebelum memahami tentang potensi maritim Indonesia dan hambatan pengembangannya, kalian perlu memahami terlebih dahulu tentang apa itu ekonomi maritim. Untuk dapat memahami dengan mudah apa itu ekonomi maritim, amatilah gambar dan video berikut mengenai aktivitas nelayan. Nah, pada gambar di situ dapat kamu lihat gambar pertama adalah gambar beberapa nelayan sedang mengumpulkan hasil tangkapan ikannya. Gambar kedua adalah gambar seorang yang sedang menjemur ikan hasil tangkapan. Nah, setelah kalian mengamati kedua gambar, tentu kalian dapat merumuskan apa yang dimaksud dengan ekonomi maritim. Apakah sama ekonomi maritim dengan ekonomi kelautan? Ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Berdasarkan kedua pengertian di atas, tentu kalian sudah mengetahui perbedaan antara ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Untuk mengetahui contoh kekayaan Indonesia di bidang ekonomi maritim dalam bentuk pengembangan rumput laut, amati gambar rumput laut pada gambar berikut. Oke, rumput laut merupakan kekayaan sekaligus keindahan bawah laut untuk menarik wisatawan, baik asing maupun lokal. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010, terdapat 108 kawasan konservasi perairan dengan luas 15,78 juta hektar yang diharapkan dapat meningkat menjadi 20 juta hektar pada tahun 2020. Beberapa daerah memiliki keindahan bawah laut yang sudah sangat mendunia dan menjadi spot penyelam yang wajib dikunjungi para penyelam atau divers, seperti Bunaken di Sulawesi Utara, Raja Ampat di Papua Barat, Labuhan Bajo, dan Wakatobi. Dengan kekayaan laut yang sangat banyak, ironisnya pembangunan ekonomi nasional masih belum memberikan dampak positif yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat pada potret sebagian besar nelayan Indonesia yang masih bergelut dengan kemiskinan. Padahal produksi perikanan terus meningkat. B. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Keprihatinan terhadap sektor kelautan nasional mengharuskan adanya kebijakan strategis untuk mempercepat pengembangan keunggulan di berbagai subsektor kelautan. Selanjutnya, kondisi ekonomi maritim dilihat di Indonesia dilihat dari A. Sektor pelayaran,
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam realita, industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi belum begitu baik. Sistem pelabuhan saat ini hanya berperan sebagai cabang atau ranting dari Singapura atau pelabuhan luar negeri lainnya. Pelayanannya masih belum efisien dan belum produktif. Kemudian yang B, sektor perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. Kemudian yang C, sektor pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri. Selain itu, pengembangan pariwisata bahari mempunyai dampak positif untuk tumbuhnya dan bangkitnya jiwa dan budaya bahari yang dapat memberikan efek berganda dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Namun demikian, hingga saat ini pariwisata bahari belum berkembang dengan baik. Contoh wisata bawah laut. C. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim perlu ditingkatkan dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim sangat diperlukan mengingat besarnya potensi ekonomi maritim yang kita miliki. Namun, besarnya potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan nasional. Pada tahun 2014, kontribusi seluruh sektor kelautan terhadap produk domestik bruto ataupun PDB hanya sekitar 20%. Padahal negara-negara dengan potensi kekayaan laut yang lebih kecil daripada Indonesia seperti Islandia, Norwegia, Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Tiongkok yang kontribusi bidang kelautannya rata-rata sudah di atas 30% PDB. Kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan. Hal ini akan memacu berbagai produk kebijakan publik, infrastruktur, dan sumber daya finansial yang terintegrasi menunjang pembangunan kelautan. Melalui perubahan basis pembangunan dari basis daratan ke lautan, maka pelabuhan, armada pelayaran akan lebih maju dan efisien. Di samping itu, memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim, membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, industri perkapalan diyakini akan mengurangi inefisiensi ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Bentuk kebijakan lain di bidang ekonomi maritim adalah dalam menyambut ASEAN Connectivity, Indonesia menyiapkan 5 pelabuhan besar. 5 pelabuhan tersebut yaitu Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta, serta pelabuhan-pelabuhan di Surabaya, Makassar, dan Kalimantan. Dari 47 pelabuhan yang akan dikembangkan di ASEAN, 14 diantaranya ada di Indonesia. Menjelang pemberlakuan MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, mengatasi masalah sektor perikanan menjadi sebuah keharusan. Kendala kita menghadapi MEA sekarang ini sesungguhnya bukan pada aspek perikanan itu sendiri, tetapi lebih kepada aspek pemberdayaan, terutama pemberdayaan nelayan, karena nelayan sebagai pelaku utama perikanan. Jika nelayan tidak juga beranjak dari kemiskinan, maka produktivitas menangkap ikan menurun. Dampaknya pendapatan akan turun. Nah, begitulah keadaan sektor maritim kita ya anak-anak.
bahwasanya sangat ironis di tengah-tengah berlimpahnya sumber daya laut kita, tetapi masih banyak pelaku-pelaku di sektor kelautan seperti nelayan masih belum bisa mendapatkan kesejahteraan. Oke, berikutnya Bapak ada tugas untuk kalian masih mengenai materi ini. Ada 3 tugas di sini, kalian bisa kerjakan di buku latihan. Nomor 1, menurutmu mengapa nelayan Indonesia masih saja mengalami kemiskinan? Padahal laut kita luas, sumber daya lautnya melimpah, dan hasil tangkapannya juga banyak. Yang kedua, jelaskan kelemahan dari sektor pelayaran Indonesia. Yang ketiga, jelaskan perbedaan ekonomi kelautan dengan ekonomi maritim. Nah, kerjakan di buku latihan kalian, setelah itu dikumpulkan di WhatsApp pribadi Bapak. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Moga-moga dapat bermanfaat untuk kalian. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.